warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila dari kelas Manajemen 23B NPM 23411006. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang akuntansi untuk piutang. Dalam dunia akuntansi, yang dimaksud dengan piutang, usaha atau dagang, yakni aktiva lancar pada sebuah perusahaan karena adanya transaksi penjualan berupa barang atau jasa kepada suatu pihak. Akuntansi untuk piutang melibatkan pencatatan dan pengelolaan jumlah uang yang harus diterima oleh sebuah perusahaan dari pelanggannya. Piutang biasanya muncul karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Berikut ini langkah-langkah dasar akuntansi untuk piutang. Yang pertama, penjualan kredit. Saat perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit, catat transaksi ini dengan mendebet piutang dagang dan mengkredit pendapatan penjualan. Yang kedua, penerimaan kas. Saat pelanggan membayar sebagian atau seluruh jumlah yang mereka hutang, catat pembayaran tersebut dengan mendebet kas dan mengkredit piutang dagang. Yang ketiga, diskon penjualan. Jika perusahaan memberikan diskon kepada pelanggan yang membayar lebih awal, catat diskon tersebut dengan mendebet piutang dagang dan mengkredit diskon piutang atau pendapatan bunga. Yang keempat, piutang tak tertagih. Jika dianggap bahwa suatu piutang tidak dapat ditagih, catat kerugian tersebut dengan mendebet kerugian dari piutang tak tertagih dan mengkredit piutang dagang. Yang kelima, pemulihan piutang. Jika piutang yang sebelumnya dianggap tak tertagih kemudian diterima, balikan entry di atas dan catat penerimaan kas seperti biasa. Yang keenam, evaluasi piutang. Secara berkala, lakukan analisis atas usia piutang untuk mengevaluasi kemungkinan piutang yang tak tertagih. Yang terakhir, laporan. Masukkan total piutang yang belum diterima dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan detailkan transaksi terkait piutang dalam catatan kaki laporan. Jenis piutang. 1. Piutang dagang. Timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contohnya, jika perusahaan menjual produk ke pelanggan secara kredit, maka piutang tersebut dicatat sebagai piutang dagang. Yang kedua, piutang non-dagang. Piutang yang timbul dari sumber selain transaksi penjualan. Contohnya, piutang karyawan, piutang dividen, piutang dari pihak terkait. Yang ketiga, piutang jangka pendek. Piutang yang diharapkan akan diterima dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, yang mana yang lebih lama. 4. Piutang jangka panjang. Piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Yang kelima, piutang karyawan. Jumlah yang dipinjamkan perusahaan kepada karyawan. Yang keenam, piutang afiliasi atau pihak terkait. Piutang yang timbul dari transaksi dengan entitas terkait seperti perusahaan induk, entitas anak, atau afiliasi. Yang ketujuh, piutang wesel. Piutang yang didukung oleh instrumen formal tertulis yang disebut wesel biasanya memiliki bunga yang melekat pada nilai pokoknya. Yang kedelapan, piutang tak tertagih. Jumlah piutang yang dianggap tidak akan bisa diterima dari debitur. Sekian penjelasan materi dari saya tentang akuntansi untuk piutang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.